Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengar pengajaran firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Oscar Wirawan dari Jakarta, yang akan membawakan topik eksposisi Amsal 21. Baik, untuk hambanya Bapak Oscar Wirawan, waktu kami serahkan. Silakan Pak Oscar. Ya, Bu Ayu, terima kasih. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Wah, 3 kali waktu ini ya. Bu Ayu, ya baik. Ya, sekali lagi shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya menyampaikan materi eksposisi Amsal 21. Totalnya ini ada 31 ayat, Bapak Ibu. Ya, nah, saya coba framing atau bingkai eksposisi ini dalam 4 bagian ya. 4C. C pertama konteks, C kedua concern, C ketiga konten, dan C keempat connect. Ini tujuannya apa? Supaya memudahkan kita ya. Oke. Untuk mengingat ya semakin saya mempelajari kitab Amsal ya Bapak Ibu, saya dapat kesimpulan bahwa kalau disimpulkan ada 3 poin utama nih dari pembelajaran yang kita dapatkan dari kitab Amsal, yaitu knowledge, understanding, wisdom. Kalau bahasa Indonesianya itu pengetahuan, pengertian, hikmat atau kebijaksanaan. Nah, ini dalam pemahaman saya lebih lanjut, saya melihat ini 3 tingkatan Bapak Ibu. Knowledge itu paling dasar, lalu di atasnya knowledge itu ada understanding, di atasnya understanding itu ada wisdom. Nah, siapa yang pernah baca buku biografinya Presiden Amerika keberapa itu, Abraham Lincoln? Pak Hendrik pernah ya Bu, Pak, baca biografinya? Oh, mungkin Pak Hendrik lagi di tempat lain. Nggak pernah Pak, kan saya sekolah dulu belajar history. Oh iya. Itu Kalau harus Ibu Pak, agak keharusan itu. iya. Keharusan ya, iya. Nah, Ya. kalau yang beberapa bukunya pasti tahu bahwa Presiden Amerika ini punya satu keterampilan, yaitu dia ahli menggunakan kapak untuk menebang pohon. Itu sampai ada ya. Saya pernah lihat filmnya, udah masuk ke Indonesia. Pak Hendrik tahu ya bahwa itu keahliannya Abraham Lincoln. Nah, sebenarnya bukan keahlian dia. Semua orang zaman dulu pakai kapak untuk membelah pohon. Nah, nanti tapi kita lihat ya. Dia presiden ke-16, kita lihat Pak. Ya. Presiden ke-16. Presiden ke-16 ya. Apakah dia ahli atau dia di assassination, dia di dibunuh dia. Karena perang saudara ya. Utara sama selatan. Bukan perang saudara, karena dia mau membebaskan slave, slave, membudakan. Ya, thank you Pak Hendrik. Nah, ini saya bilang kenapa dia ahlinya, itu memang dia di atas rata-rata sehingga sempat ada filmnya. Nah, di atas rata-rata ini dia sudah dapat wisdomnya. Jadi knowledge itu, pengetahuan itu bisa dianalogi. Misalnya kita tahu kapak untuk menebang pohon. Nah, itu pengetahuan, knowledge. Tapi dengan knowledge itu belum tentu kita bisa menebang pohon. Nah, ketika kita sudah menebang pohon beberapa kali, barulah kita dapat understanding, mengerti cara menebang pohon. Jadi knowledge pertama adalah pengetahuan untuk kita mengerti bahwa kapak itu untuk menebang pohon. Lalu naik tingkat dapat understanding, kita mengerti cara menebang pohon karena sudah melakukan. Nah, Abraham Lincoln ini levelnya udah di wisdom Bapak Ibu.
Dia tahu cara paling produktif untuk menebang pohon. Sehingga ada quote-nya yang terkenal. Dia katakan begini, jika saya diberi waktu 10 menit untuk menebang pohon, 8 menit pertama saya gunakan untuk mengasah kapak. 2 menit sisanya saya gunakan untuk menebang pohon. Dan dia membuktikan bahwa caranya itu produktif sekali. Kemampuan dia menebang pohon jauh lebih banyak. Kalau zaman dulu kan dipakai kayu bakar ya salah satunya ya. Nah, dia produktif sekali. Nah, jadi inilah yang dikatakan Salomo bahwa wisdom itu lebih mahal dari emas, dari perak. Kenapa? Ya, karena menghasilkan banyak hal ya. Orang punya wisdom bisa lebih produktif, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, kurang lebih itu. Nah, kitab Amsal ini bicara ke sana, Bapak Ibu. Nah, saya sebagai trainer, coach, dan konsultan, sering ada orang-orang yang awam yang belum mengerti, loh Pak, kok bandnya segitu Pak ya? Kan cuma sekian jam. Nah, saya selalu bawa ke resultnya. Bapak Ibu, training saya, coaching saya ini membuat growth menambah 120%. Terus meningkatkan efektivitas sekian. Dalam hal apa? Dalam proses. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita baca kitab Amsal, inilah harta ya, harta yang Tuhan berikan lewat Alkitab, lewat Amsal yang tulis Salomo ini knowledge betul-betul untuk kita bisa juga menjadi orang-orang produktif, bisa juga menjadi orang-orang yang efektif dan efisien, bahkan orang-orang tidak salah jalan, orang-orang yang benar mengambil keputusan, orang-orang bersikap benar. Nah, kurang lebih itu. Ini konteksnya, jadi knowledge, understanding, wisdom. Pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan. Ya, semoga semangat ya. Ini malam-malam mungkin sebagian sudah capek mau ngantuk, semoga semangat. Karena menggali kitab Amsal sesungguhnya kita menggali sesuatu yang lebih dari emas, lebih dari berlian. Nah, kalau dalam istilah sekarang bisa dikatakan kunci keberhasilan hidup. Amsal 21 ayat 30 ini concernnya menunjukkan kunci keberhasilan hidup. Hikmat, pengertian, pertimbangan paling benar, yaitu dari Tuhan. Dan ini sudah dinyatakan di ayat yang ke-30. Amsal 21 ini ayat ke-30 menunjukkan concern dari pasal 21 ini. Dikatakan demikian. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Artinya ketika kita dapat hikmat, pengertian, pertimbangan yang bersumber dari Tuhan itu unggul di atas segala-galanya, menang. Bahkan dalam NIV-nya dikatakan succeed ya. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Gak ada hikmat ya, pengertian dan perencanaan yang sukses melawan Tuhan. Artinya wisdomnya Tuhan di atas segala-galanya, seperti itu. Ya, ini satu kebenaran luar biasa, Bapak Ibu, teman-teman, buat kita semua ya. Jadi ketika kita dapat hikmatnya dari Tuhan, dapat pengertiannya dari Tuhan, dapat knowledge-nya dari Tuhan, ini kita mendapat sesuatu panduan hidup ya, kunci keberhasilan hidup yang di atas segala-galanya. Itu yang saya dapat. Nah, ini coba saya formulasikan. Saya ketemu kontennya ini terdiri dari 4H atau 4H. Tentang heart, tentang head, kepala, tentang isi pikiran ya, tentang hand, perbuatan kita, dan tentang the highest wisdom, yaitu wisdomnya dari Tuhan. Nah, di empat ayat pertama ini bicara tentang hati, Bapak Ibu. Hati berbicara tentang motivasi. Yang pasal 1 dikatakan hati raja-raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan,
dialirkannya kemana ia ingini. Nah, ini waktu Pilpres ya, waktu apapun ketika presiden pimpinan mau ngambil keputusan, di perusahaan mau ngambil keputusan, ayat ini betul-betul saya ingat ya, saya ingat. Ketika doa puasa juga doa korporat bersama teman-teman komunitas di gereja untuk bangsa negara, pemimpin negara. Ini ayat ini sering dikutip ya sama saya dan teman-teman. Hati raja-raja itu Tuhan yang atur ya. Mau keputusan gini, mau keputusan begitu, itu Tuhan yang atur. Dan ini terbukti Bapak Ibu, terutama di Indonesia ya, yang kita ikuti pergolakan dari zaman merdeka sampai sekarang. Itu Undang-Undang Dasar 45 itu mau digoncang, digagalkan, Pancasila mau digagalkan, ada banyak rancangan-rancangan ya. Ada namanya Piagam Jakarta atau udah dirancang, udah canggih sampai G30 SPKI dan lain sebagainya, mau mengubah Pancasila, mau mengubah apa. Nah, ini terbukti bahwa ketika gereja Tuhan berdoa ya, dan Tuhan sendiri punya kedaulatan untuk menentukan siapa pemimpin satu bangsa. Nah, saya melihat ayat ini betul-betul konfirmasinya, kebenarannya. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Karena itu ketika Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, nah, ya percaya ya, hatinya Fir'aun itu ada dalam tangan Tuhan. Tapi waktu itu dikatakan, nah nanti Pak Hendrik ada seri khusus ini ya, Fir'aun mengeraskan hatinya. Itu siapa yang atur? Nah, konteks ini itu peran Tuhan juga mengaturnya. Oke, ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, ayat 2 berbicara tentang hati juga, bahwa Tuhan menguji hati. Jadi apapun pertimbangan kita tentang diri kita sendiri, yang benar adalah suaranya Tuhan. Apa yang dinyatakan Tuhan tentang hati kita. Seperti itu. Ini kebenaran-kebenarannya, karena itu ada lagu kan yang mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Nah, seperti itu. Jiwaku terbuka untuk engkau selidiki Tuhan. Ada lagu-lagu semacam itu. Ini dasarnya ayat ini, bahwa keyakinan bahwa Tuhan yang menguji hati. Lalu yang ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan. Bicara dikenan itu bicara hati. Karena itu sering disambung kalimat berkenan ini, berkenan di hati. Jadi di sini dikatakan kebenaran keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kita memberikan persembahan ya, atau korban. Lalu ayat yang keempat dikatakan demikian. Mata yang congkak atau angkuh dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, ini saya baca bahasa Indonesianya, saya bingung apa maksudnya ya. Saya bukalah NIV ya. Di NIV lebih bisa mudah dipahami. The haughty eyes and a proud heart, the unplowed field produce sin. Nah, jadi mata yang congkak dan hati yang sombong itu seperti ladang yang belum dibajak dari orang fasik ya. Dan ini mengakibatkan dosa. Itu pengertiannya. Jadi hikmat dari Amsal ini mengatakan ketika mata yang congkak, hati yang sombong. Nah, hati yang sombong itu memang awal itu ya, awal masalah. Masuknya dosa juga dari situ. Kita tahu Lucifer, Alkitab mencatat, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Nah, dia ingin menandingi yang maha tinggi. Ada kesombongan. Karena itu ya dia ini ya memberontak dan dilempar, artinya jatuh ke bumi. Jadi menjatuhkan. Kesombongan awal keruntuhan itu terjadi pada Lucifer. Ya, selanjutnya dari Amsal 21 kita eksposisi dari ayat 5 sampai ke 8 ya. Kita sama-sama pelajari dari ayat 5 sampai 8. Ini bicara tentang hands atau panduan perbuatan. Di sini dikatakan ayat 5,
Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, jadi kerajinan itu mendatangkan kelimpahan. Kalau peribahasa Indonesia mengatakan rajin pangkal pandai, artinya kerajinan itu baik, perbuatan yang baik, kerajinan. Ujung-ujungnya pasti kebaikan. Di sini dikatakan mendatangkan kelimpahan. Tapi kalau tergesa-gesa bisa mengalami kekurangan. Nah, jadi ini ada dua hikmat ya. Rajin tapi jangan tergesa-gesa. Karena kalau rajin kelimpahan, begitu ditambahin tergesa-gesa jadi kekurangan. Itu risikonya. Jadi ini rajin mungkin dalam perencanaan yang cermat begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ayat 6 mengatakan memperoleh harta dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang akan lenyap dari orang yang mencari maut. Nah, jadi ini tipu daya, lidah dusta, kebohongan, palsuan, semua ada kesia-siaan yang akan lenyap dari orang mencari maut. Nah, ini ujungnya maut seperti itu. Ya ini hal-hal yang rasanya kita juga sudah tahu, tapi ketika kita terus merenungkan ayat-ayat di kitab Amsal, biarlah kita tidak sekedar knowledge, tapi kita dapat pengertiannya dan kita dapat wisdom-nya. Wisdom itu apa? Itu yang memandu kita nanti, perbuatan kita, tindakan kita seperti itu. Karena lidah dusta ini dalam sehari-hari kadang-kadang ya ada macam-macam ya, orang yang menganggap oh ini nggak apa-apa, bohong-bohong begini nggak apa-apa. Misalnya di telepon malas angkat telepon, terus nanti yang angkat telepon suruh bilang nggak ada gitu. Nah itu salah satu kan tidak dusta. Tapi ini Alkitab mengatakan ini kesia-siaan ya, dan ini mencari maut seperti itu. Ayat yang ketujuh, orang fasik diseret oleh penganiayaan. Ini saya juga kata penganiayaan ini saya belum paham di sini. Jadi saya cari di NIV-nya violence, ditulisnya violence, kekerasan. Orang fasik diseret oleh kekerasan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Artinya orang fasik ini melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan karena apa? Karena menolak keadilan, melakukan keadilan. Jadi ketika seseorang tidak adil, dia cenderung violence, cenderung keras, cenderung menganiaya, mengorbankan hak-haknya orang lain. Itu hikmatnya Bapak Ibu. Lalu yang kedelapan, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang jujur lurus perbuatannya. Nah, kemarin Pilpres itu ada istilah-istilah baru, tegak lurus, hitam atau putih, bukan abu-abu. Nah, memang ketika orang jujur itu lurus, nggak berbelit-belit. Tapi kalau orang berusaha menipu, itu jalannya berbelit-belit. Sehingga pada akhirnya juga ketahuan tipuannya. Ini hikmat yang kita dapat ya dari Amsal 21 ayat ke-8 tentang hands perbuatan. Nah, ayat 9 sampai 12 ini berbicara ada perbuatan, ada hati atau motivasi, dan ada highest wisdom atau hikmat yang tertinggi, yaitu hikmat Tuhan. Ayat 9 mengatakan lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ini saya nggak tahu nih, Amsal ini waktu itu background-nya seperti apa, kalau mau tulisnya. Ini ada beberapa ayat saya lihat tentang perempuan yang suka bertengkar ini. Ada, dan mungkin ini waktu itu situasi ini dialami ya oleh Salomo sehingga dia tuliskan ini. Ya saya belum pernah punya pengalaman apa bedanya wanita sama pria kalau pas bertengkar gitu ya. Tapi kalau dibandingkan kalau baca-baca terus dengar-dengar dari orang lain, memang soal perkataan-perkataan nih wanita lebih lancar ya. Apa artinya ngomelnya atau apanya itu mungkin lebih lancar. Nah, jadi itu mungkin buat banyak orang mengganggu, dan di sini dikatakan lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah. Ini juga terjemahan-terjemahan yang lama ya, sotoh rumah. Ini kata sotoh itu jarang-jarang dipakai ya. Saya lihat di NIV-nya a corner of the roof. Jadi ini sudut
dari atap seperti itu. Better to live on the corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan wife, bukan perempuan. Seperti itu. Jadi artinya, wah paling malah petaka kalau tinggal sama perempuan yang sukanya ngomel-ngomel, kurang lebih begitu ya. Yang ayat ke-10, hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Nah, ini bicara hati di sini. Kalau seorang fasik itu hatinya tidak ada belas kasihan memang. Isinya hanya kejahatan. Ayat 11, jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Nah, ini ada satu hikmat ya Bapak Ibu. Jadi ketika orang-orang yang menggunakan sosmed ya, ujaran kebencian nggak pernah ditangkap, itu semakin menjadi-jadi. Nah, tapi ketika mulai ditindak tegas, sekarang orang nggak berani sembarangan itu sharing-sharing ya. Takutnya nanti kena undang-undang ITE, ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi orang nggak berpengalaman yang mau ikut-ikutan, jadi dia jadi bijak. Waduh, kena hukuman dong. Nah, jadi hukuman salah satu ya, kalau orang-orang yang melanggar dihukum, itu membuat orang yang spekulasi atau tidak berpengalaman tahu ternyata segala sesuatu ada konsekuensinya seperti itu, sehingga dia menjadi orang lebih bijak. Nah, satu kebenaran lagi ini yang menarik dari ayat 11. Jika orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Oh, dahsyat. Orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Nah, ini pengalaman saya. Kalau orang bijak itu dia rendah hati, Bapak Ibu. Seringkali misalnya, saya pernah itu bicara sama orang yang sudah senior ya di atas saya. Nah, saya pernah memberitahu sesuatu ya dari buku. Dia udah tahu, tapi dia tetap konsentrasi dengerin saya. Oh iya, terima kasih Pak Ustaz. Dan dia sudah jauh pengalaman dari saya. Tapi ketika saya cerita itu, dia dengan rendah hati pay attention ya, dia memperhatikan, dia mendengarkan, dan dia dapat insight-insight baru. Nah, ini memang saya lihat seperti itu. Orang kalau wise ya, meskipun dia udah tahu, tidak usah tahu, diem aja, dikasih tahu, ya didengerin. Kalau saya salah, tetap aja saya dibiarkan bicara dulu, baru nanti saya selesai bicara, baru dikoreksi. Seperti itu, ini luar biasa. Tapi kalau bukan orang bijak, kita baru ngomong, sudah tahu, begitu. Itu udah cerita lama. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kan tadi ada pengetahuan, ada pengertian, ada wisdom. Hal-hal pengetahuan yang kita tahu berkali-kali belum tentu jadi wisdom. Karena itu seringkali orang yang sudah tahu bisa terjebak oleh pengetahuan. Contohnya, di kota-kota besar ini rawan Bapak Ibu. Di Jakarta apalagi rawan. Nah, ketika saya nonton TV ya, itu ada satu program di Indonesia ini niru program TV di luar negeri ya. Jadi ketika polisi turun ke jalan, dia tugas untuk patroli itu divideokan. Dan operasinya itu di atas jam 11 malam. Mbak, di situ macam-macam kriminal ada di situ. Begal, penodong, jambret, geng motor, jangan sampai bunuh orang. Ini ada viralnya ya, kasus Vina. Miris sekali dengan itu, semua jam-jam malam. Kita udah tahu itu. Nah, tapi kalau orang belum dapat wisdomnya, kadang-kadang masih nekat. Jam 2 sering pulang malam, merasa di dalam mobil aman, tapi enggak juga. Mobil pun banyak dikerjain, ya, terutama sama rombongan geng motor seperti itu. Nah, jadi ini ya, jadi kalau pengetahuannya belum cukup, ketika kita ada pengertian, dapat wisdomnya, kita akan tahu, oh ini gimana prakteknya, ini bagaimana penempatannya. Nah,
Ini yang menghindarkan kita dari masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau orang bijak diberi pengajaran, dia beroleh pengetahuan. Selalu dapat pengetahuan. Luar biasa. Dan salah satunya nih, saya kalau sering bertukar pikiran, ini kan saya jarang-jarang ya ikut Filemon Wongso ini, artinya pas tugas saja ikut. Pak Hendrik dan teman-teman yang lain, saya percaya itu sudah banyak dapat pengetahuan ya, pengertian dan wisdom. Tapi masih terus ikut. Saya percaya ketika kita tiap hari ikut itu pun pasti ada pengetahuan-pengetahuan baru. Ada wisdom-wisdom baru yang Tuhan tambahkan. Ayat yang sama kita baca tahun depan, ada pengertian-pengertian yang lebih dalam yang kita bisa dapatkan. Nah, itulah yang membuat seorang bijak memperoleh pengetahuan, karena dia selalu percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan. Seperti itu. Ayat 12 dikatakan demikian, yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Nah, ayat 12 ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan itu maha adil, dia tahu kalau orang fasik itu menganiaya orang benar ya, menjolimi, dia tahu, bukannya diam saja, nanti ada sesuatu yang Tuhan lakukan dengan orang fasik. Tuhan akan deal secara khusus. Ayat 12 ini mengatakan demikian. Tuhan itu maha adil. Jadi dia memperhatikan rumah orang fasik, bahkan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Artinya apa? Orang fasik menuai kefasikannya, menuai kejahatannya. Nah, jadi ketika kita jadi korban, jadi penipuan, kejahatan orang fasik, ketika kefasikan merajalela, seolah-olah Tuhan tidak peduli, tapi Alkitab ini mengatakan Tuhan peduli. Dia maha adil ya. Tabur tuai itu ada. Seperti itu. Ya, lanjutnya ayat 13 sampai 16. Ini masih tentang hands, panduan tentang perbuatan. Oke, di sini dikatakan siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, ini saya dapatnya ketika kita nggak peduli ya dengan kebutuhan orang lain, penderitaan orang lain. Nah, pas satu waktu kita mengalami hal yang sama, kita sulit dapat pertolongan. Ya, ini berbicara tentang tabur tuai. Lalu ayat 14. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah. Dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Nah, ini dari pengetahuan jadi pengertian ya, dan dapat wisdom. Saya dapat pengalaman dari ayat 14 ini. Satu waktu dengan komunitas ada konflik dengan seseorang. Konfliknya ini beda pendapat, beda prinsip ya, kurang lebih seperti itu, sampai tajam. Nah, tapi saya selalu memegang ini ya, satu hikmat yang saya diajarkan dalam pemuritan. Oscar, kalau kamu konflik sama seseorang, kalau misal kamu lihat orang-orang nggak benar, kamu benci dosanya, bukan benci orangnya. Seperti itu. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Doakan. Seperti itu. Nah, itu memang di Alkitab ada ya, mendoakan musuh-musuh. Yesus sendiri di atas kayu salib, salah satu kalimat terakhirnya itu mengampuni orang-orang menyalibkan dia. Nah, seperti itu. Nah, satu waktu ya ini gimana ya, supaya hubungan perbedaan pendapat ini, konflik ini nggak jadi hubungan yang tajam. Nah, satu waktu saya langsung dapat hikmat. Oh iya, istri saya kan jualan ini Bapak Ibu, keripik ya, keripik kentang ebi. Wah, stoknya lagi banyak nih. Saya kirim aja, diam-diam saya nggak sampaikan apa-apa, diam-diam saya kirim ke rumahnya. Juga saya kirim buku ya, saya kasih buku dengan sembunyi-sembunyi, akhirnya diterima. Wah, betul loh, itu langsung cair Bapak Ibu ya. Mungkin dia selama ini salah sangka, dikira saya menyerang dia, menyerang pribadinya, atau saya benci dia, padahal enggak ya. Cuman beda pendapat aja. Tapi dengan pemberian sembunyi, terus kita tiba-tiba langsung diterima dia di rumahnya, surprise. Itu betul-betul
ini terbukti ini ayat 14 ini. Memadamkan marah kegeraman yang hebat. Oke. Lalu ayat 15 Bapak Ibu, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Nah, ini saya juga berapa kali mengerti kasus ini. Kalau orang benar melakukan keadilan sudah aman saja. Tapi kalau orang berbuat jahat, pikiran selalu khawatir. Karena dia ada pikiran jahat, menganggap orang lain juga berbuat jahat. Wah, nanti kalau begini, begini nih. Kalau begini, begini nih. Gitu. Seperti itu. Nah, contohnya di perumahan saya ini ada ya masih ada becak, ada orang-orang masih pemulung itu masih ada ya Bapak Ibu. Nah, satu waktu saya melihat ya saya masih bisa lah memberkati. Tapi ada yang bilang jangan nanti kemudian nanti Bapak di ini lagi loh, di ini lagi. Saya mengalami Bapak Ibu. Jadi saya kalau mau jalan ke Indomaret lihat Bapak becak itu, kalau lihat saya pasti dia nyamperin. Minta duit maksudnya, seperti itu. Nah, tapi semakin saya baik sama dia, akhirnya dia nggak seperti itu, bukan terus-terusan. Seringkali nolongin ya. Jadi kalau saya mau keluar parkir, nah dia bantuin parkir motor, parkir mobil, dia bantuin seperti itu. Nah, ternyata ketika kita itu suka berkeadilan ya, bagi-bagi berkat gitu kepada orang berkekurangan, tanpa rasa takut, tapi hobi aja ternyata nggak ada ketakutan-ketakutan nanti disalahgunakan atau apa. Nah, itu tidak terjadi. Juga kalau kita mau berbuat baik, mau berbuat benar, ada yang takut, wah nanti begini, nanti begitu. Enggak. Ternyata yang ketakutan memang orang jahat. Orang jahat berbuat keadilan takut nanti dia diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan orang benar kesukaannya ialah melakukan keadilan. Oke, ayat 16. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Wah, ini juga kiasannya kalau bahasa Indonesia rumit banget. Ini gimana ini? Berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Saya buka NIV-nya dikatakan, whoever strays from the path of prudence come to rest in the company of the dead. Nah, ini lebih mudah dimengerti ya. Jadi orang yang menolak atau menyimpang dari jalan akal budi, dia akan ada dalam kumpulan orang-orang mati ya, kurang lebih seperti gitu ya. Masuk dalam kumpulan orang-orang mati, orang-orang binasa. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menyimpang, keluar dari jalan akal budi. Oke, lanjut. Ini masih bicara hand, ayat 17 sampai 20. Ayat 17 dikatakan demikian, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Nah, ini saya dapatnya ya orang yang suka berfoya-foya, pesta pora, nah itu seperti akan berkekurangan dan tidak akan menjadi kaya. Ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, ini saya juga cari di NIV, cari di King James nggak dapat. Tapi saya cari di Alkitab TSI, Bapak Ibu. Alkitab TSI itu Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian bagian bawah itu ya Bapak Ibu yang warna putih. Karena Tuhan menjaga orang jujur, kejahatan yang direncanakan orang jahat kepada orang jujur justru menimpa dirinya sendiri. Nah, ini terjemahan ya dari Amsal 21 ayat 18 dari terjemahan sederhana Indonesia. Nah, karena itu pengertian yang saya dapatkan di ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Artinya saya dapat ya orang fasik dikalahkan orang benar, gitu aja. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, pengkhianat juga dikalahkan orang jujur. Jadi orang fasik dan pengkhianat dikalahkan orang benar dan orang jujur. Nah, itu yang saya dapatkan ya pengertiannya. Lalu ayat 19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, ini 2 kali. Nanti Bapak Ibu temukan lagi di pasal-pasal berikutnya. Ini disebutkan lagi ya. Wanita yang suka bertengkar dan pemarah. Itu memang sangat annoying mungkin ya, mengganggu sehingga waduh, itu penderitaan ya.
buat orang-orang pernah mengalami lingkungan seperti itu. Tapi ya ini pengalaman saya sih, namanya pertengkaran mau itu nggak mengenal gender sebenarnya. Mau wanita, mau pria sama aja. Kalau bertengkar marah, suasana jadi nggak enak. Yang 20 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Nah, jadi orang bijak ini harta yang indah dan minyak itu ada di rumahnya. Tapi kalau di tangan orang bebal itu boros jadi habis seperti itu. Itu yang saya tangkap ya Bapak Ibu. Oke, itu ya kita sudah sampai ayat 20, selanjutnya ayat 21 sampai 24 masih berbicara tentang panduan perbuatan. Ayat 21 dikatakan demikian, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, mengejar 2 dapat 3. Saya kadang-kadang untuk ingat-ingat itu saya coba rumus-rumuskan gitu. Nah, ayat 21 ini gampang hafalnya Bapak Ibu ya. Amsal 21 ayat 21. Ini juga ayat yang keren juga ini buat tuntunan perbuatan kita. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, dia akan memperoleh 1 kehidupan, 2 kebenaran, 3 kehormatan. Jadi kalau kita fokus, kita utamakan untuk mencari, mengejar, mendapatkan kebenaran dan kasih, kita dapat 3. Kejar 2, dapat 3, yaitu kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Lanjut ayat 22, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Nah, ini saya dapat pengertiannya bahwa orang bijak itu dia punya keyakinan bahwa dia sanggup mengatasi problem, masalah, tantangan ya. Kalau dikatakan memanjat kota pahlawan, merobohkan benteng, ini rintangan, tantangan. Analogi itu bisa dipakai. Jadi orang bijak itu percaya dia sanggup. Artinya apa? Orang bijak itu mentalnya mental victory, pemenang. Tapi kalau orang tidak bijak, mentalnya mental pecundang atau mental victim, mentalnya korban. Seperti itu. Wah, gara-gara si A begini, gara-gara si B. Kalau kita bijak, kita percaya, enggak, ada tantangan, saya bisa atasi. Saya bisa robohkan benteng tembok yang menghalangi. Saya bisa panjat kota, kalau perlu kota berkubu, saya bisa panjat, saya bisa masuk. Seperti itu. Lanjutnya ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, menjaga perkataan berarti menjaga diri kita dari kesukaran-kesukaran. Seperti itu. Salah ngomong, salah ucap ini sangat menyebabkan masuk dalam banyak kesukaran. Oke, ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ya, kurang lebih ini cerita tentang orang sombong, orang gegabah, orang ini ya, orang-orang yang ceroboh seperti itu, termasuk pencemooh. Ini seperti ini perbuatannya memang. Satu paket. Oke, lanjut ayat 25 sampai 28 masih berbicara tentang panduan perbuatan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan ada tapi tindakan tidak ada. Itulah si pemalas yang saya dapatkan. 26, keinginan bernafsu sepanjang hari tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ini saya juga agak bingung pengertiannya dengan terjemahan LAI yang ini. Saya cari di terjemahan sederhana Indonesia lebih bisa dimengerti ya 26 ini. Di bagian bawah yang hurufnya warna putih ya Bapak Ibu. Dikatakan demikian terjemahan sederhana Indonesia, orang yang serakah selalu menginginkan lebih untuk dirinya sendiri. Tetapi orang benar suka memberi dengan limpah. Nah, seperti itu. Keinginan bernafsu sepanjang hari tetapi orang benar memberi tanpa batas. Pengertiannya lebih gampang ya. Jadi orang serakah itu terus pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Tapi kalau orang benar suka memberi dengan berlimpah. Yang satu menahan untuk diri sendiri, yang satu justru mengeluarkan untuk orang lain.
Ayat 27, korban atau persembahan orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Kenapa orang fasik itu persembahannya kekejian? Dia punya hidden agenda, punya motivasi yang buruk, motivasi yang jahat. Atau kalau nggak jahat, selfish, kepentingan diri sendiri. Seperti itu. Ayat 28, saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Nah, ini salah satu panduan bahwa apapun kebohongan, apalagi kalau itu untuk kesaksian palsu, itu ujungnya maut atau binasa. Ya. Amsal 21 ayat 28 mengatakan demikian. Nah, 3 ayat terakhir ini masih juga berbicara tentang hand atau panduan perbuatan. Ayat 29 dikatakan orang fasik bermuka tebal tetapi orang jujur mengatur jalannya. Saya cari di terjemahan sederhana Indonesia ayat 29 mengatakan orang jahat berlagak berani tetapi orang jujur mengatur langkahnya orang benar. Wow. Ujung-ujungnya orang jujur dan orang benar itu pemenang Bapak Ibu. Tapi orang jahat, orang fasik itu pecundang. Ayat 30 ini tadi menjadi concern ya, concern maksud utama dari Amsal 21 ini ada di ayat 30 ini. Menyatakan bahwa tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Karena itu carilah hikmat dari Tuhan, carilah pengetahuan dari Tuhan, carilah pengertian dari Tuhan lewat doa, lewat membaca firman-Nya, lewat bersekutu dengan saudara-saudara seiman, seperti sekarang lewat Zoom, karena hikmat, pengertian, dan pertimbangan datang dari Tuhan itu di atas segala-galanya. Seperti itu. Ayat 1-31 ini konklusinya ada di ayat 30 ini. Ayat 31 dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ini berbicara bahwa jangan mengandalkan fasilitas-fasilitas, jangan terlalu mengandalkan alat-alat, jangan terlalu percaya kepada apapun, ya, sarana, prasarana, teknologi, alat, apapun. Secanggih apapun itu, jangan pernah mempercayai itu semua lebih dari Tuhan. Kenapa? Karena kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi sekalipun musuh itu hebat, apa semua, kemenangan ada di tangan Tuhan. Kisah ini kita bisa lihat ya, fakta ayat 31 ini, kita lihat waktu Daud melawan Goliat. Waduh, Daud itu diperlengkapi senjatanya lengkap, ada tameng, ada tombak, ada pedang, semuanya ada. Dan ada baju jirah, ya ketopong, helm, ada semua lengkap. Kalau zaman dulu perang kan ada kuda ya, perlu katanya kalau ada kuda, ada kereta kuda, wah itu salah satu alat perang yang membawa kemenangan. Tapi Amsal mengingatkan kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, karena itu Daud kecil bisa mengalahkan Goliat. Daud senjatanya hanya batu ali-ali, ya, batu umban, bisa mengalahkan Goliat. Karena itu Gideon dengan 300 orang mengalahkan, kalau nggak salah 15.000 orang lebih tentara Midian. Nah, ini membuktikan bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan, bukan kepada sarana fasilitas. Ya, itu semua memang diperlukan, tapi bukan di situ faktor kemenangannya. Tuhanlah faktor penentu kemenangan. Karena itu Daud ketika berperang selalu bertanya. Yosua ketika berperang selalu bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan karena Tuhanlah jaminan kemenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, connect-nya dengan kehidupan kita sehari-hari coba saya simpulkan sehingga kita bisa terapkan ya bagaimana penerapan-penerapannya. Bicara tentang panduan hati itu bicara tentang motivasi. Ya. Hati raja bisa diatur Tuhan. Karena itu doakanlah pemimpin-pemimpin. Saya waktu kerja di perusahaan, pemimpin perusahaan saya doakan. Itu sungguh-sungguh
kita sering bisa bonding dengan orang yang sering kita doakan, Bapak Ibu. Ada ikatan, ada relationship ya yang luar biasa, meskipun kita jarang ketemu. Nah, jangan khawatir siapapun pemimpin yang ada, kita berdoa dan firman Tuhan mengatakan hati raja, hati pemimpin Tuhan yang atur. Lalu yang kedua, bicara tentang hati dan motivasi, hati-hati. Pastikan kita punya hati yang murni. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan menguji hati kita, Tuhan tahu hati kita. Dan kalau Tuhan mau menguji kita, yang diuji apa? Hati kita. Bukan kemampuan kita, bukan dompet kita, bukan semuanya. Yang diuji hatinya dulu. Kenapa? Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Amsal 3 mengatakan begitu, Bapak Ibu. Oke, poin yang ketiga dari heart, keadilan dan kebenaran berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau kita fokus pribadi-pribadi yang berkeadilan, yang melakukan kebenaran, kita sedang ada dalam perkenanan Tuhan. Tinggi hati awal kehancuran, ya tadi kita lihat kesombongan itu semua mendahului. Sebelum terjadi kehancuran ada kesombongan dahulu. Bicara tentang hati fasik, hati kita dari kuasa kefasikan itu cenderung semua kejahatan, ya tidak ada belas kasihan seperti itu. Nah, bicara head atau panduan pikiran, bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Orang bijak diberi pengajaran beroleh pengetahuan. Kenapa? Karena dia selalu mau belajar, sehingga dapat terus ya tanpa merasa sudah tahu dan sebagainya. Orang tidak peduli menolong akan tidak mendapat pertolongan. Orang bijak percaya dapat memanjat dan merobohkan segala tantangan dan rintangan. Ini pikiran-pikiran orang bijak ya. Tidak dikuasai oleh pikiran yang negatif tapi positif. Pikiran penipu berliku-liku, pikiran orang jujur meluruskan perbuatannya. Nah, ini bicara tentang hati atau panduan pikiran dari kitab Amsal. Selanjutnya yang kedua, panduan perbuatan atau hand. Tadi sudah sama-sama kita lihat ya, rajin pangkal berkelimpahan, tergesa-gesa pangkal kekurangan. Lidah dusta mencari maut, menjaga mulut dan lidah mencegah kesukaran. Karena apa? Saksi bohong akan binasa. Ayat ketiga, pemberian dan hadiah bisa memadamkan marah, meredakan kegerapan yang hebat ya. Ini bukan berarti kita menyuap ya, artinya kita dengan tulus. Orang jahat lalu kita kirim kue, kita kasih gift, pemberian-pemberian itu ternyata bisa memperdamaikan, membuat orang lunak dan kemarahannya reda. Oke, bicara tentang tindakan menyimpang dari jalan akal budi, ujungnya maut. Nomor 5, kalau senang pesta pora, ujungnya kekurangan dan tidak akan menjadi kaya. Oke. Ayat 6, connect atau conclusionnya, mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dapat 3. Cari 2, dapat 3. Nah, reconnect ini kita juga mau menyimpulkan bahwa the highest wisdom, ya panduan perbuatan, panduan tertinggi ya untuk perbuatan kebenaran itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu carilah hikmat, pengertian, pertimbangan lewat doa kepada Tuhan. Yang memimpin hidup kita, setiap langkah hidup kita dipimpin. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Ya, karena nggak ada sesuatu hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang bisa menang lawan Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah ini kesimpulan terakhir ya Bapak Ibu. Kenapa kita pelajari kitab Amsal? Di kitab Amsal ini sesungguhnya core-nya ya 4 lingkaran ini. Kita dapat knowledge, dapat understanding, dapat wisdom. Fokusnya, inti selnya itu Tuhan. Wisdom yang dari Tuhan, pengertian yang dari Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan. Dan kalau ini kita konsisten di sini, kita akan jauh dari kesulitan, kegagalan, kehancuran, kematian, kekurangan, masalah, kesalahan, dan penyimpangan. Tapi ketika kita keluar dari kasih karunia hikmat Tuhan, kita keluar dari wisdom-nya Tuhan, kita keluar dari understanding-nya Tuhan, kita keluar dari knowledge-nya yang dari Tuhan, disitulah kita akan mengalami yang di luar lingkaran ini.
penyimpangan, kesalahan, masalah, kekurangan, kesulitan, kegagalan, kehancuran, bahkan ujungnya kematian. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Mohon pimpin doa, Pak. Setelah itu kita diskusi. Oh ya, baik. Bapa, sumber hikmat, sumber kebijaksanaan, sumber kebenaran, sumber pengetahuan. Bersyukur Bapa, lewat persekutuan malam hari ini, Engkau nyatakan kebenaran-Mu, Engkau nyatakan kebijaksanaan-Mu, Engkau nyatakan hikmat, wisdom, Engkau nyatakan kebenaran. Kami tahu semua ini menjauhkan kami dari kesalahan, menjauhkan kami dari kegagalan, dari kebuntuan, dari kesulitan, dari masalah, bahkan dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus penolong itu terus memimpin kami dalam kebenaran-Mu, hikmat-Mu, sehingga apa yang kami terima ini sungguh membuat hidup kami berkemenangan, sungguh membuat hidup kami terus bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dan kami serahkan diskusi setelah ini dalam kasih karunia-Mu dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.